Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Amelia dengan NIM 10420017. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul standar moneter. Baik, apa sih yang dimaksud dengan standar moneter? Jadi, standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang, termasuk di dalamnya peraturan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat dari uang. Peraturan tentang jumlah uang yang beredar, baik logam maupun kertas, ekspor-impor logam mulia, serta fasilitas bank dalam hubungannya dengan demand deposit atau simpanan yang setiap saat dapat diambil. Selanjutnya, jenis-jenis standar moneter. Standar moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, standar barang atau komoditi standar. Yang kedua, standar kepercayaan, fiat standar, atau yang sering disebut dengan standar kertas. Apa sih yang dimaksud dengan standar barang? Jadi, standar barang atau komoditi standar adalah sistem moneter di mana nilai uang dijamin sama dengan berat barang tertentu, emas atau perak. Dan setiap nilai uang yang beredar dijamin dengan barang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, jadi teman-teman, standar barang diklarifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, standar emas atau the gold standard. Yang kedua, standar perak atau the silver standard. Dan yang terakhir ada standar kembar. Apa itu standar emas? Jadi, standar emas adalah suatu sistem moneter di mana suatu bangsa mengatakan kesatuan moneternya dengan emas, bebas menjual, membeli emas dengan harga yang pasti, dan mengizinkan orang-orang untuk mengimpor ekspor tanpa batas. Baik teman-teman, selanjutnya standar perak. Jadi standar perak adalah suatu sistem standar moneter di mana suatu bangsa bebas memperjualbelikan perak dengan harga yang pasti dan mengizinkan seseorang untuk mengimpor dan mengekspor perak tanpa batas. Yang ketiga, standar kembar. Jadi standar kembar yaitu standar uang yang menggunakan dua logam mulia, emas dan perak, secara bersama-sama sebagai standar uangnya. Dalam standar ini akan berlaku dua macam perbandingan emas dan perak, yaitu yang pertama perbandingan menurut pemerintah dalam bentuk uang, dan yang kedua perbandingan menurut pasar dalam bentuk batangan emas. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan standar kepercayaan? Jadi teman-teman, standar kepercayaan adalah sistem keuangan di mana tiap kesatuan uang tidak dipelihara nilainya dengan seberat gram barang tertentu. Tetapi kepercayaan masyarakat dapat menerima uang sebagai alat pembayaran yang sah. Dan juga standar kertas adalah sistem keuangan di mana uang kertas berlaku sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah dan tidak terbatas, akan tetapi tidak ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi. Maksud dari bank sirkulasi adalah bank sentral ya teman-teman. Baik, selanjutnya perbedaan antara standar emas dan standar kertas. Baik, di sini ada 6 perbedaan. Yang pertama, standar emas, nilai uang yang dikaitkan dengan gram emas tertentu dan dikemungkinkan bank sentral jual beli emas dengan masyarakat. Yang kedua, standar kertas, nilai uang tidak dijamin lagi dengan gram emas tertentu dan bank sentral tidak lagi mengadakan jual beli emas kepada masyarakat. Yang ketiga, standar emas, nilai uang yang dikaitkan dengan emas secara tetap menurut undang-undang. Sedangkan standar kertas, nilai uang tergantung dengan demand dan supply-nya. Selanjutnya, yang keempat, standar emas likuiditas dari bank sentral merupakan kunci utama bagi pelunasan kredit bank penambahan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Sedangkan dalam standar kertas, politik keuangan bank sentral menjadi anak tangga daripada politik keuangan pemerintah umumnya. Yang kelima, dalam standar emas, politik keuangan sepenuhnya di tangan bank sentral. Tetapi pada standar kertas, politik keuangan merupakan bagian politik ekonomi secara umum yang diatur oleh pemerintah, sedangkan bank sentral sebagai alatnya.
Yang keenam, bila negara dalam keadaan defisit, dalam standar emas cara mengatasinya dengan menekankan penjualan obligasi. Tetapi dalam standar kertas lebih memerlukan tindakan mencetak uang baru. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas peran standar keuangan bagi kestabilan uang. Jadi teman-teman, peranan dari standar moneter dalam kestabilan uang yaitu untuk mengatur jumlah mata uang yang beredar, baik uang logam maupun uang kertas. Dengan adanya standar moneter dapat menstabilkan uang. Jadi, standar moneter sangat penting bagi suatu negara. Jika suatu negara tidak mempunyai standar moneter, maka tidak akan ada ketentuan yang mutlak terhadap nilai uang. Jadi, setiap negara mempunyai patokan berupa standar emas atau standar perak. Bahkan ada suatu negara yang juga menggunakan standar emas dan perak dalam mengukur kestabilan uang. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.